Shalom saudara yang sudah Tuhan. Puji Tuhan, sampai hari ini kita terus dikasihi Tuhan. Kita terus diberikan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita mengucapkan syukur kita. Hari ini kita naikkan doa kita, puji-pujian penyembahan kita. Kita naikkan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kekuatan-Mu yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian kita pada hari ini. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama
Haleluya. Mari kita angkat pujian kita pada hari ini. Kita sama-sama merasakan sukacita yang luar biasa karena Allah sanggup untuk memenuhi segalanya bagi kita semua. Kita katakan sukacita. Haleluya. Haleluya. Kita tetap sukacita karena hari ini kita merasakan Raja yang mulia Engkau lahir bagi kita semua. Kita tetap sukacita. Haleluya. Bangsa-bangsa bangkitlah dan
Haleluya. Kembali kita siapkan hati kita. Kita telah memuji dengan pujian kita. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia dengan puji-pujian penyembahan kita. Kita mau mendengar baik firman-Nya. Haleluya. Kami mau menyembah Tuhan. Kami terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kudus hadirat-Mu,
firman Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa buat hari ini, kesempatan bagi kami umat-Mu di tempat ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Dan biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu semua menjadi tumpah yang harum di hadapan Tuhan. Engkau disukakan melalui pujian dan penyembahan kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tibalah saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk dengarkan firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan juga terang bagi jalan hidup kami ya Tuhan. Bahkan manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap perkataan firman yang keluar dari mulut-Mu ya Tuhan. Kami mau berkata, kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu hari ini ya Tuhan, karena firman-Mu itu kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami, khususnya hamba-Mu yang menyampaikannya, dan juga setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar kami semua diberkati ya Tuhan. Segala harta, hikmat, dan pengetahuan yang ada padamu, Engkau kurniakan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar apa yang kami pelajari hari ini, kami diberkati bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita boleh memuji, kita menyembah Tuhan. Sekalipun kita masih beribadah secara online, tetapi itu tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk memberkati kita, melawat kita dimanapun kita menerima siaran kita hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan hari ini yang saya ambil dari Matius 26. Matius 26 ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-46. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 26 mulai ayat yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Judul dari firman ini dikatakan di Taman Getsemani. Ayat 40 dikatakan, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah ia datang kepada murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Puji Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita perhatikan firman ini terjadi di Taman Getsemani.
Peristiwa ini dihadapi oleh Tuhan Yesus ketika dia dihadapkan oleh satu pilihan, apakah dia akan meminum cawan itu atau dia harus biarkan itu berlalu. Tapi bagian akhir dari doa Tuhan Yesus dikatakan, tetapi biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini sangat penting, saudaraku. Penting sekali buat kita orang percaya untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki buat kehidupan kita. Nah, apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada saat ini adalah dia harus meminum cawan itu atau dia harus menanggung dosa umat manusia, dan konsekuensinya dia harus disalibkan di atas kayu salib untuk menanggung seluruh dosa seluruh umat manusia, termasuk mereka yang percaya sampai hari ini. Tetapi Yesus sudah mati buat mereka, bahkan kita yang sudah percaya kepada Tuhan hari ini. Makanya pada hari ini kita bisa belajar, di saat harus menghadapi satu keputusan yang sangat sulit, ada satu pelajaran berharga yang kita ambil di sini adalah mulai ayatnya yang ke-38 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di masa-masa yang sukar, di mana dia harus ambil keputusan, dia tetap berdoa kepada Tuhan, kepada Bapaknya di surga. Keputusan yang sulit memang dia harus ambil di sini, tetapi kita belajar di sini. Di saat dia harus mengambil keputusan yang sulit itu, dia tetap berdoa mencari kehendak Bapaknya di surga. Artinya dia dikirim oleh Bapaknya ke dalam dunia ini hanya satu tujuan atau misinya adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Caranya bagaimana? Dia harus mati disalibkan untuk menanggung dosa umat manusia. Tetapi kita melihat bahwa ketika dihadapkan dari persoalan atau masalah ini, satu hal yang kita bisa belajar dari peristiwa ini adalah dia selalu berdoa kepada Bapa di surga. Mari kita hari-hari ini, seberat apapun persoalan yang kita hadapi hari ini, jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah lupa untuk berdoa, karena kita tahu saat kita berdoa kita akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Bagaimana kita mengambil keputusan di saat kita dihadapkan dengan satu pilihan. Kita melihat di sini Tuhan Yesus dihadapkan dengan yang sulit, tapi dia selalu berdoa kepada Bapa di surga. Itulah yang kita petik hari ini. Pelajaran dari Tuhan Yesus adalah dia selalu berdoa atau mencari kehendak Bapaknya di surga. Apapun persoalan kita hari ini, sulit, sukar, seberat apapun itu, mari kita selalu mau berdoa kepada Tuhan. Karena saat kita berdoa, Tuhan akan menunjukkan kita jalan. Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Apalagi kita sedang berada di hari-hari terakhir menjelang akhir tahun 2020. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru 2020. Sekarang ini seluruh dunia digoncangkan dengan yang namanya virus corona atau COVID-19. Semua orang mengalami itu. Tetapi yang kita mau belajar hari ini adalah kita mau tetap dekat dengan Tuhan. Kita mau tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Sesulit apapun kehidupan ini, kalau kita memilih untuk tetap tinggal dekat dengan Tuhan, oleh persekutuan kita dengan Tuhan, doa kita, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kita jalan keluar untuk mengatasi masalah persoalan kita hadapi. Satu firman Tuhan yang tidak asing buat kita hari ini yang kita bisa belajar, dikatakan di dalam
Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Di sana Paulus katakan kepada umat Tuhan yang ada di kota Filipi bahwa segala perkara hanya kita dapat tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Segala perkara apapun ini, itu entah hati kita sedang bersedih, sedang susah, sedang takut, sedang gentar karena menghadapi satu persoalan, tetapi belajar dari pengalaman Tuhan Yesus, dia tahu saat dia mencari Bapa, saat dia berdoa, dia tahu bahwa segala perkara hanya dapat dia tanggung di dalam Tuhan berikan kekuatan. Saat dia berdoa, dia mendapatkan kekuatan yang baru dari surga untuk menghadapi pencobaan yang dihadapi atau masalah yang harus dihadapi pada saat itu. Jadi lewat poin yang pertama yang kita harus belajar hari ini adalah mari selalu dekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan saat kita menghadapi masalah dan persoalan kehidupan kita ini. Poin yang berikutnya kita bisa belajar bahwa kita harus senantiasa mencari perkenanan Tuhan. Karena apa? Hanya dengan perkenanan Tuhanlah kita boleh ada sampai hari ini. Tanpa campur tangan Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, kita tidak mungkin sampai di akhir tahun ini. Dan satu hal yang kita harus yakini dalam hati kita sebagai orang percaya anak Tuhan di hari terakhir ini, kalau Tuhan menyertai kita sejak awal tahun, kita percaya kasih-Nya, penyertaannya tidak pernah berkurang atas kehidupan kita. Kalau di awal tahun dia berjanji dia akan menyertai kita semua sampai akhir tahun, maka kita percaya juga bahwa akan memasuki akhir tahun, bahkan memasuki tahun yang baru 2021 pun penyertaan yang sama dari Tuhan itu juga akan tetap kita terima. Kan dia Bapa yang tidak pernah berubah kasih dan kuasanya, baik dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya, asalkan kita tetap setia kepada Tuhan, asalkan kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki hari-hari ini. Yang Tuhan kehendaki adalah kita tetap tinggal dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan. Kenapa? Saat kita sedang menanti-nantikan Tuhan, saat kita sedang mencari Tuhan, ada kekuatan yang kita dapatkan untuk semakin setia mengiring Tuhan. Kita membaca ayat firman Tuhan yang tidak asing buat kita. Mungkin kita sudah pernah dengarkan ayat ini atau pernah baca sendiri. Saya ajak kita untuk kembali membaca di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 mulai ayatnya yang ke-29 dulu. Yesaya 40 ayat 29 mulai, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini janji Tuhan kepada kita orang percaya, kepada kita anak-anaknya. Tuhan berjanji dia akan memberikan kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau hari ini kita tidak berdaya, kalau hari ini kita sedang lelah, Tuhan berjanji dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan ayat yang ke-30 dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Di luar Tuhan kita pasti jatuh, di luar Tuhan kita tidak sanggup. Tetapi ayat yang ke-30 dikatakan, tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, ini adalah kuncinya. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru? Adalah kita harus selalu menanti-nantikan Tuhan. Caranya bagaimana? Adalah di dalam kita berdoa, tinggal diam dekat Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, tinggal dalam doa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Itulah yang akan memberi kekuatan Tuhan untuk menyertai kita, memampukan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini.
adalah rahasia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya. Dikatakan, saya ulang sekali lagi, tetapi orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bahkan mereka diumpamakan seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka tidak menjadi lesu dan lelah karena kuncinya adalah mereka senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Apapun masalah, apapun boleh datang dalam kehidupan kita hari ini, tapi saya berdoa biarlah hal itu tidak menghalangi kita untuk senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Di dalam doa kita, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, dalam persekutuan kita dalam keluarga, saya dorong kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga, mari ajak keluarga kita untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Ajak istri dan anak-anak kita untuk membangun peristiwa, karena firman Tuhan berjanji bahwa mereka yang menanti-nantikan Tuhan, mereka pasti mendapatkan kekuatan yang baru. Itu janji Tuhan. Jangan pernah kita abaikan itu, karena itu Tuhan janji kepada orang-orang yang mencari Dia, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami kesedihan, ketakutan, kegentaran, satu hal yang harus kita lakukan, kita belajar dari pengalaman Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia selalu datang dan berdoa. Bahkan dikatakan dia datang 3 kali berdoa kepada Bapanya di surga. Bahkan doa yang sama diucapkan kepada Bapa saat dia harus ambil keputusan, apakah dia akan membiarkan campur lalu atau harus mengambil dan meminumnya. Puji Tuhan, saat dia berdoa kepada Tuhan, kehendak Bapa di surga adalah dia harus tetap meminum cawan itu. Itu tandanya dia memikul segala beban dosa daripada umat manusia. Syaratnya dia harus digantungkan di atas salib. Tetapi mari kita belajar setia kepada Tuhan. Benar, dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak gampang seperti yang kita ucapkan hari ini. Tapi satu hal yang kita mau belajar hari ini, tetap setia, tetap andalkan Tuhan, tetap nanti-nantikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, biarlah kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan saat kita dekat dengan Tuhan itu senantiasa menyertai kita hari lepas hari. Itu seperti minyak dalam sebuah pelita yang tidak boleh kosong. Nah, demikian juga penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana untuk caranya untuk kita dapatkan kekuatan Tuhan? Tetap dekat dengan Tuhan, tetap menanti-nantikan Tuhan. Jadi poin kedua yang kita belajar adalah dekat dengan Tuhan, maka kita akan tahu apa yang Tuhan suka untuk kita lakukan hari-hari ini. 2 poin penting dari pelajaran Tuhan Yesus di Taman Getsemani adalah, yang pertama, Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Bapa di surga saat dia harus mengambil keputusan, dan yang kedua adalah selalu minta perkenan Tuhan. Dan itulah yang kita butuhkan sebagai orang-orang percaya hari-hari ini. Di hari-hari terakhir ini kita melihat bahwa semua akan tergoncang. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 26 bahwa semua akan digoncangkan, bahkan bumi dan langit semua akan digoncangkan oleh Tuhan. Artinya tidak akan ada yang aman di dunia ini. Tapi yang Tuhan janji adalah selama kita tinggal dekat dengan Tuhan, selama kita terus menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk kita bertahan di tengah-tengah goncangan dunia ini. Kita melihat hari-hari ini goncangan terjadi di mana-mana, tapi kita tahu bahwa firman Tuhan sudah kasih tahu semuanya. Jadi kuncinya adalah hari ini kita tetap dekat dengan Tuhan, supaya kita tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Persoalan dan kesukaan boleh datang kepada kita, tapi pastikanlah kita juga tetap setia, tetap menanti-nantikan Tuhan di dalam ruang doa kita, rumah kita, ajak keluarga kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan, karena itulah benteng terakhir dalam kita menghadapi masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Puji nama Tuhan,
firman yang singkat hari ini, mari kita mau tangkap pesan Tuhan hari ini, bahwa apapun masalahnya hari ini, mari berdoa kepada Tuhan, mari datang kepada Tuhan, cari perkenanan Tuhan, karena kita tahu saat kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kita jalan keluar, sehingga firman Tuhan digenapi, segala perkara kita hanya dapat tanggung di dalam Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat berkat firman Tuhan hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani. Bagaimana Tuhan Yesus saat dia harus mengambil keputusan, apakah dia harus membiarkan cawan itu lalu, atau dia harus mengambil dan meminumnya. Tandanya bahwa dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Tapi satu hal yang kami belajar, saat dia berhadapan dengan persoalan yang sukar dan sulit, dia selalu datang berdoa kepada Bapa di surga. Dia selalu mencari perkenanan Tuhan, karena dia tahu apa yang Tuhan kehendaki itu pasti yang terbaik, dan itu pasti memuliakan nama Bapa di surga. Ajar kami hari-hari ini ya Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi sebagai umat yang percaya kepadamu. Kami tahu ya Bapa, masalah persoalan akan silih berganti datang menerpa hidup kami. Tetapi selagi kami tetap dekat dengan Tuhan, selagi kami berdoa meminta perkenanan Tuhan, selagi kami menanti-nantikan Tuhan, maka Engkau berjanji akan berikan kami kekuatan yang baru. Sehingga kami akan berjalan tidak menjadi lelah dan menjadi lesu ya Bapa, karena kekuatan daripada Tuhan memampukan kami untuk menjalankan kehidupan ini. Mari Bapa meteraikan seluruh firman Tuhan hari ini dalam roh hati kami ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan pegang firman-Mu serta melakukannya, dan kami percaya kuasa firman itu kami akan alami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing saat ini, kami berdoa memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau yang menopang mereka, Tuhan Engkau memperjuangkan perkara umat-Mu, Engkau menyediakan jalan keluar. Mereka yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang dalam sakit kami berdoa, Engkau menjamah oleh kuasa hidup ya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Dan persoalan yang lain, Tuhan Engkau yang tahu akan keberadaan umat-Mu saat ini ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berkatilah rumah tangga mereka masing-masing, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, memimpin keluarganya untuk datang mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Engkau berkati juga di dalam usaha dan pekerjaan mereka, di tengah-tengah krisis ini Tuhan. Kami percaya akan ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai umat-Mu dalam kesesakan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan mereka. Tangan Tuhan yang kuat menyertai mereka, menopang mereka terus berdiri, akan tetap setia kepada Tuhan. Kami saat juga berdoa untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan, terus berkati dan urapi hamba-Mu bersama keluarga, anak, menantu dan cucu-cucunya Tuhan. Kami yakin mereka dalam penyertaan tangan Tuhan yang sempurna. Mereka disertai, diberkati oleh Tuhan. Mereka memiliki perlindungan yang khusus dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, topang kuatkan Bapak Gembala kami ya Tuhan. Untuk hari ini bahkan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya satupun dari seluruh jemaat-Mu tidak ada yang Tuhan luputkan hari ini. Mereka diberkati, mereka dilawat oleh Tuhan secara khusus. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan Engkau pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami, lepaskan bangsa kami dari ikatan penyakit corona ini Bapa, dalam nama Yesus. Persoalan-persoalan politik yang melanda bangsa kami, kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan bangsa kami, rancangan-rancangan mereka yang terselubung dalam bentuk apapun, kami berdoa Tuhan, Engkau telah jamin, Engkau bukakan ya Tuhan. Sekalian mereka yang bertentangan kehendak Tuhan, kami gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa rencana kehendak Tuhan terjadi buat bangsa kami, sehingga ke depan kami Indonesia yang dipulihkan oleh Tuhan, Indonesia dilawat oleh Tuhan. Terima kasih
kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami belajar firman Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan karena kami tahu kami diberkati saat kami datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau baik. Berkat Tuhan selalu baru tiap hari, tiap pagi buat kami umat-Mu. Karena Engkau Bapa yang baik, selalu baik untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami kembalikan kepada segala pujian, hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita mau angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada, kita diberkati, disertai oleh Tuhan. Keluar masuk kita diberkati, disertai oleh Tuhan. Bahkan kasih karunia daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan bersekutunya dengan Roh yang terus menyertai kita sejak hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.